Oke ya, halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton video ini. Hari ini kita unboxing yuk. Jadi kan kemarin sempat bikin video tentang Gunpla ya, Gundam. Jadi gue pengen ngerakit sesuatu yang seperti itu, tapi dalam bentuk ya sepertiga 2 scale. Apa ya nyebutnya? Sepertiga 2 scale mobil-mobilan mungkin ya. Karena ini bukan Mini 4WD, karena memang dia kan mechanical model, jadi nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Ya, jadi ini adalah Tamiya, tapi masih Mini 4WD sih disebutnya. Mini 4WD Mechanical Series Realistic Mechanic Vice Intruder. Sepertiga 2 scale Mini 4WD Mechanical Series. Jadi ya oke lah kita sebutnya Mini 4WD ya. Jadi ini itu adalah model yang dibuat sama Tamiya untuk merepresentasikan sesuatu yang ada di animenya. Di anime Let's Go itu kan ada banyak mobil-mobil aneh ya, yang kayaknya super high tech gitu, nggak mungkin dijadikan dalam sebuah, mungkin masa depan bisa sih, tapi dalam sebuah Mini 4WD itu pasti agak susah. Tapi ya mereka mencoba membuat sesuatu yang modelnya seperti itu, tentu tanpa aspek mekaniknya ya. Jadi kita coba aja. Jadi di video ini mungkin gue akan coba merakit dan sedikit melakukan pengecatan pada ya detailing lah. Mungkin tidak akan se-ekstrim Gundam, cuma gue pengen mencoba melakukan detailing. Ya, jadi untuk boxnya ini jadi untuk gambar depannya itu ini khasnya Mechanical Series ya. Sebenarnya gue bukan pertama kali sih ngebuild mechanical ini. Aduh, proyek gue tuh banyak banget yang terbengkalai men. Jadi sebentar. Iya. Sebenarnya gue udah pernah mencoba merakit ya. Sebenarnya 2 kali. Spin Viper sama Bug Breeder. Ini yang Spin Viper sudah gue rakit dan sudah gue detailing. Ini prosesnya agak sedikit ekstrim sebenarnya. Ya, hasil jadinya yang gue kerjakan. Ini ada beberapa kesalahan yang gue buat. Pertama adalah gue tidak mengelupas, tidak menghilangkan finishing chrome di bagian mekaniknya. Ini full airbrush ya. Kelihatan dari kamera sih lumayan sih, tapi kalau misalkan kalian lihat aslinya tuh nggak sebagus itu sih. Ya. Jadi ini gimana cara bukanya gue lupa. Nah. Ini yang gue lakukan, gue detailing, dicat dengan airbrush ya. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi di video ini kita akan coba unboxing terus merakit dan mengecat ya. Kita finishing untuk boxnya dulu ya. Bagian bawah ini ada, oh ya lupa, di depannya juga ada 2 konfigurasi. Dia bilang di sini ada close, open ya di bagian bawah. Ini mode yang open ya. Mode open, sama ini visual dari atasnya, dari samping. Ini sama kayak gambaran di depan. Dia item numbernya 95534, jadi seri 9 tetap 900 yen. Bagian samping satunya ini lebih ke konfigurasi ditutup ya, line art untuk versi open, sama lebih ke pada gambar yang muncul di animenya. Biasanya sama kayak sebelahnya. Oke, kita buka isinya. Kalau bagi gue kayaknya untuk orang yang hobi Mini 4WD mesti sih ngerakit yang seperti ini, apalagi yang hobi ke animenya. Jadi berbeda kayak Mini 4WD pada umumnya ya. Untuk ini kita dapat semacam ya, pokoknya ini part-part yang dibuat menyerupai mesin di Mini 4WD yang di animenya. Untuk bagian ini di seperti chrome plated ya. Bagian swing armnya, body utamanya. Nah, ini cup body cowl sama sasisnya. Ya. Yang agak sedikit mengecewakan bagi gua adalah ini nggak tahu sih kelihatan apa enggak di kamera. Cuma si bodinya ini nggak transparan bening 100%. Dia tuh agak-agak, kelihatan nggak sih? Kelihatan kali ya, agak-agak menguning sedikit gitu loh. Sepengalaman gue memang untuk body yang dari Tamiya seperti ini nih agak-agak menguning sih lama-lama. Jadi untuk bagian kacanya kalau kita cat ya lama-lama dia akan sedikit kuning.
sasisnya. Oke, bannya threaded, cuma ini nggak sama kayak yang di kit lain ya, karena ini ada bushing karet buat masukin ke asnya, ke shaftnya. Oh ya, ini nggak pakai shaft ya, karena memang dia masuknya ke bagian dalam dari itu, dari swing armnya. Manual. Ini apa sih ini? Information aja ya. Oke. Stiker. Nah, di dalamnya ini ada body call-nya Fast Intruder yang dipakai di Super X. Dia yang nunjukin di Super X, di Super TZ, sama di Super One. Dia bilang untuk body ini lumayan ringan ya. Untuk body call yang ini hanya seberat 7 gram. Nah, kita buktiin aja ya. Sebenarnya body lain beratnya mungkin sekitar 10 graman. Jadi agak, kalau misalkan yang dipakai buat balapan, agak memberikan keuntungan bahwa dia nggak terlalu berat. Oke, lanjut ke ngerakitnya ya. Oke. Ya, jadi kita mulai rakitnya ya. Ya, jadi udah selesai ngerakitnya. Dibilang simple, enggak. Kalau misalkan yang cuma ngerakit Mini 4WD biasa, ya nggak serumit ngerakit side damper sih. Cuma kalau misalkan ya memang butuh skill lebih sebenarnya kalau buat ngerakit yang seperti ini. Jadi ini hasilnya seperti ini, polosan banget. Jadi kalau misalkan dipajang pun ya oke sih sebenarnya.
yang kita sering lihat di animenya ya. Ini sengaja nggak terlalu gua kencengin karena emang gua rencanain buat di chat nanti. Nah, jadi ya memang bener-bener hanya model buat dipajang aja. Ini mirip kayak dagun sih namanya, dagun racer itu. Mungkin inspirasinya dari sini kali ya. Gua nggak inget sih mana yang keluar duluan, antara dagun racer atau Face Intruder di animenya. Kalau di chat kayaknya keren sih. Gue juga pernah sih ngeliat ada orang ngechat ini di YouTube gitu. Emang keren. Dan gue juga pasti akan coba ngechat si Mini 4WD ini. Tapi kemungkinan besar gue bakal ngechat si ini dulu, si Aegis Integrated Strike dulu. Jadi itu aja untuk proyeknya. Sebentar, ada yang pengen gue coba sih. Kan dia bilang itu kan bodinya lebih ringan daripada Mini 4WD kebanyakan ya, jadi ada kemungkinan bisa dipakai buat bisa menguntungkan lah kalau dipakai di kelas lain. Gue penasaran kalau misalkan dicoba di side damper gimana bodinya. Keras. Kayaknya emang ini plastiknya bukan plastik bukan plastik buat istilah kata buat balapan kali ya gitu. Bukan plastik buat balapan. Jadi soft banget gitu loh, nggak sekeras ABS. Gue juga nggak tahu sini apa plastiknya. Jadi ini kalau dipasang di plug and play, kalau dipasang di VZ keren sih, sumpah. Jadi kepikiran pengen beli lagi buat bodinya aja, sumpah. Dan kayaknya kalau dibuka si elemen detailnya itu bakal jauh lebih enteng lagi bodinya. Iya serius, race spear kerasa sedikit lebih berat, sedikit banget, cuma harus pakai timbangan mungkin ya. Timbangan gue mana ya? Nggak ketemu timbangan gue. Jadi udah ya kalau bisa percaya aja ya, gimana ya. Jadi ini emang kerasa sedikit lebih ringan daripada body si race spear. Kalau dipakein kayak gini, plug and play, kalau misalkan di VZ nggak ada perubahan, nggak ceper banget, cuma keren sih, serius keren. Ya di sini pakai VZ, nggak masuk. Ya iyalah, nggak mungkin bisa masuk gitu aja. Oke, jadi untuk videonya sampai sini aja. Gua saranin sih kalau misalkan memang kalau misalnya suka sama animenya, suka ngoleksi semua yang kan, kalau misalkan di Let's Go itu bener-bener over the top ya sebenarnya ya. Kayak yang dijual itu di filmnya ya teknologi yang sebenarnya berlebihan sih kayaknya ya untuk balapan mobil anak-anak. Ada yang pakai microchip lah, ada yang pakai power booster lah, bak blader kan. Ada yang pakai capit lah kayak Broken G. Ada juga yang pakai fire stinger, jadi kayak ada apinya gitu. Tapi ya keren sih menurut gua. Oke, untuk videonya sekarang gini aja. Mudah-mudahan kalian suka ya. Silahkan klik like kalau suka. Silahkan subscribe kalau misalkan masih pengen lihat konten-konten lain dari gua. Tapi itulah bukan Mini 4WD, adalah Mini 4WD Mechanical Face Intruder. Terus ini keren, serius. Oke, itu saja dari gua. Selamat pagi, siang, sore, malam kapanpun kalian tonton video ini. Gua doakan kalian selalu sehat, selalu diberkati, dan selalu bahagia. Berikutnya kita akan coba chat si Aegis Strike. Mungkin nggak terlalu over ya, gue cuma pengen biasa lah kayak primer, mungkin nggak halusin beberapa bagian. Kita primer, terus kita cat sesuai warna aslinya, panel, dekal, selesai, itu aja. Ini akan gue cat mungkin biar agak mirip ke box art, meskipun kayaknya rencananya gue nggak mau pakai si detail si
apa namanya ini, kayak kilatan-kilatan, coretan-coretan gitu ya. Gue cuma pengen pakai line birunya aja. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana. Mudah-mudahan aja gue cepat punya waktu buat menyelesaikan proyek-proyek seperti itu. Itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.